Pernah kebayang nggak sih, dari mana awal mula manusia mulai berperang? Kita semua tahu, kalau perang udah ada sejak zaman dulu. Tapi kapan perang pertama yang benar-benar tercatat dalam sejarah? Bukan perang Troya, bukan perang Persia, bahkan bukan perang antara Mesir dan Nubia. Tapi, perang antara dua kota kuno di Mesopotamia, Lagash dan Umma. Perang ini bukan cuma perang biasa. Ini adalah salah satu konflik paling berdarah dan paling pertama yang benar-benar dicatat dalam sejarah manusia. Bahkan, mereka sampai bikin monumen khusus buat mengabadikan kemenangan mereka. Kenapa mereka perang? Seberapa brutal pertempuran ini? Dan bagaimana perang ini mengubah sejarah? Kita bahas semuanya, jadi jangan skip ya. Sejarah awal. Kenapa Lagash dan Umma musuhan? Oke, kita mundur ke sekitar 2500. Sebelum Masehi, zaman di mana dunia belum punya negara besar seperti sekarang. Waktu itu, Mesopotamia, sekarang Irak Selatan, dipenuhi kota-kota kecil yang masing-masing berdiri sendiri sebagai city-state. Salah satunya adalah Lagash dan Umma. Nah, di antara kedua kota ini ada sebidang tanah yang disebut Gu Edin. Ini bukan sekedar tanah biasa. Gu Edin adalah tanah subur yang jadi sumber kehidupan buat siapapun yang menguasainya. Masalahnya, kedua kota ini sama-sama ngaku kalau Gu Edin adalah milik mereka. Nggak cukup sampai di situ, ada satu faktor lain yang bikin masalah ini makin runyam. Agama. Jadi waktu itu, di Gu Edin ada kuil suci yang didedikasikan buat Ningirsu, dewa perang dan pelindung Lagash. Buat orang Lagash, ini tanah suci yang harus mereka pertahankan. Tapi buat orang Umma, mereka nggak peduli. Mereka cuma pengen tanah subur buat bertahan hidup. Jadi, lo bisa bayangin gimana panasnya konflik ini. Lagash bilang, ini tanah kami. Umma bilang, kami juga butuh tanah ini. Dan disinilah awal mula perang yang nggak bisa dihindari. Perebutan tanah. Perang pertama dimulai. Sebenarnya, perang ini udah dimulai sejak sebelum Raja Eannatum dari Lagash naik tahta. Sebelum dia, ada Raja Lagash lain yang juga berusaha mempertahankan Gu Edin, yaitu Raja Urnanse. Tapi perang saat itu belum besar. Masalahnya semakin parah saat seorang Raja Umma bernama Ush akhirnya nyerang dan berhasil ngerebut Gu Edin dari Lagash. Orang Umma langsung bergerak cepat, menghancurkan monumen perbatasan yang dibuat oleh Lagash dan bahkan menjarah wilayah sekitarnya. Bayangin aja, buat Lagash, ini penghinaan besar. Tanah mereka direbut, kuil mereka dihancurkan, dan mereka kehilangan sumber pangan yang penting. Tapi Lagash nggak tinggal diam. Eannatum muncul pembalasan brutal. Saat Raja Eannatum naik tahta, dia langsung punya satu misi utama, balas dendam. Dia bukan tipe raja yang suka main diplomasi. Dia paham kalau satu-satunya cara buat balikin Gu Edin adalah dengan kekuatan penuh. Jadi, dia mulai membangun pasukan besar. Tentara Lagash benar-benar dilatih buat bertarung dalam formasi ketat, mirip kayak pasukan Yunani di kemudian hari. Mereka punya tombak panjang, perisai besar, dan strategi perang yang lebih disiplin dibanding Umma. Jadi bisa dibayangkan seberapa kuatnya tentara Lagash pada waktu itu. Lalu, ketika semuanya sudah siap, tentara dengan jumlah yang sangat besar dan kuat, serta terlatih membentuk formasi dan bersiap untuk menyerang. Tanpa peringatan, Eannatum melancarkan serangan besar-besaran ke Umma. Pertempuran besar di Gu Edin. Prajurit Lagash bertarung dengan prajurit Umma. Pertempuran ini brutal. Saat genderang perang dibunyikan dengan sangat lantang, pasukan Lagash maju dalam formasi rapat, tombak di depan, perisai melindungi mereka. Begitu mereka sampai di wilayah Umma,
mereka langsung menggempur habis-habisan. Orang-orang Umma kaget. Mereka nggak siap menghadapi serangan sebesar ini. Banyak dari mereka yang lari, tapi Raja Umma nggak menyerah. Dia ngumpulin sisa pasukan dan berusaha melawan. Tapi pada akhirnya, pasukan Umma kalah telak karena pasukan Lagash benar-benar sangat kuat dan tak tertandingi. Banyak prajurit Umma yang mati di tempat. Dan inilah bagian paling sadisnya. Raja Eannatum nggak puas cuma dengan menang. Dia ingin memberikan pesan ke seluruh Mesopotamia. Jangan macam-macam sama Lagash. Jadi, dia bikin prasasti burung bangkai. Ini adalah batu besar yang diukir dengan gambar kemenangan Lagash. Ada gambar tentara Lagash menginjak mayat musuh. Ada burung bangkai yang datang memakan jasad mereka. Dan ada sosok Dewa Ningirsu yang memegang jaring penuh musuh yang tertangkap. Pesannya jelas. Lagash adalah pemenang. Siapapun yang melawan akan dihancurkan. Tapi apakah ini akhirnya? Meskipun Lagash menang, ini bukan akhir dari segalanya. Beberapa tahun setelah Eannatum meninggal, Umma kembali bangkit dan merebut Gu-Edin lagi. Bahkan setelah itu, pada akhirnya, kedua kota ini jatuh ke tangan bangsa Akkadia yang muncul sebagai kekuatan baru di Mesopotamia. Jadi, perang ini sebenarnya bukan akhir, tapi awal dari konflik yang lebih besar. Banyak perang yang terjadi untuk memperebutkan kekuasaan dan wilayah yang akhirnya menjadi cikal bakal terjadinya perang di masa depan. Jadi, menurut kalian, apakah perang zaman dulu lebih brutal dari perang modern? Atau justru sebaliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kisah-kisah sejarah perang kuno lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.